Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, belajar karakter dari para nabi. Sekarang kita lanjutkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karenanya kita akan bagi ke dalam beberapa episode. Nabi Ibrahim ini dikenal atau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim itu punya anak yaitu Ismail dan Ishak. Dua-duanya menjadi nabi. Nanti keturunannya pun menjadi nabi sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia atau di Irak. Sejak kecil ia sudah tertarik dengan keindahan dan keajaiban alam. Ini membuatnya menjadi yakin sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada masa remaja, Nabi Ibrahim sudah gelisah melihat keadaan masyarakat yang menyembah berhala. Apalagi itu dilakukan oleh para pemimpin, para penguasa, para raja yang diikuti oleh para pembesar. Dalam hal ini Raja Namruz. Maka dia berusaha untuk membuka pikiran, untuk membuka logika berpikir tentang semua itu. Dalam perkembangannya, Nabi Ibrahim sudah semakin tua. Dia belum juga punya anak yang akan melanjutkan perjuangan itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak keturunan yang menjadi nabi. Beliau wafat pada usia 175 tahun. Apa kalau begitu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah kritis dalam mencari kebenaran. Dia kritis dalam mencari kebenaran. Ibrahim masih begitu muda, ia sangat kritis untuk mendapatkan kebenaran, apalagi untuk masalah yang sangat penting, yaitu akidah atau masalah ketuhanan. Ia menggugah pemikiran dan perasaan masyarakat, termasuk orang tuanya sendiri, bapaknya yaitu Azar, yang membikin berhala, menuhankannya, menyembahnya. Sesuatu yang sangat tidak pantas dan tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Ketika Ibrahim mempertanyakan kepada bapaknya Azar dengan mengatakan, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Demikian pula ketika Ibrahim melihat bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ia juga tidak suka ketika bulan itu terbenam. Kemudian matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ia tidak suka saat bintang itu tenggelam. Lalu ketika nampak, ia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ia tidak menuhankan matahari, karena akhirnya matahari juga terbenam, sampai akhirnya ia menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang benar. Itu namanya kritis terhadap kebenaran.
sekalipun bapaknya menyembah berhala, tapi dia tidak terima begitu saja. Sekalipun para pembesar menyembah berhala, dia tidak terima begitu saja. Dia kritis, lalu dia mempertanyakan, dia mempersoalkan. Bisa jadi banyak orang nggak punya daya kritis, ikut-ikutan. Karena pemimpin begitu, dia jadi begitu. Pemimpin begini, dia jadi begini. Itu sesuatu yang namanya taklid, ikut-ikutan. Nabi Ibrahim bukan tipe itu ketika dia masih muda, ketika dia masih remaja. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu mencintai kebenaran. Dia bukan hanya memahami kebenaran, hidup secara benar, tapi juga dia mencintai kebenaran. Kalau dia sudah mencintai kebenaran, siapapun orangnya, maka dia akan mempertahankan kebenaran itu dalam dirinya. Ini merupakan sikap yang amat penting dari seorang nabi dan harus diteladani oleh semua orang. Apalagi orang yang mengklaim sebagai cucu keturunan dari Nabi Ibrahim. Orang-orang Arab itu mengklaim diri sebagai cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menceritakan tentang profil dan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat 41. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam Alkitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Membenarkan kebenaran yang datang dari Allah membuat Nabi Ibrahim tidak membiarkan kesalahan. Orang tuanya, masyarakatnya, hingga rajanya sekalipun diingatkan untuk meninggalkan kemusyrikan yang jelas tidak benar itu. Ini mengakibatkan Ibrahim diancam dan diusir oleh orang tuanya. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat 46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyya. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku itu, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Jadi Nabi Ibrahim, waktu masih mudanya itu, dia sudah diancam untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya. Kenapa? Karena dia mencintai kebenaran. Dia tidak ingin ayahnya, masyarakatnya, para pemimpin tetap dalam kemusyrikan dengan segala resikonya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu berserah diri kepada Allah. Ini karakter yang sangat penting, berserah diri atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sikap sejati seorang Muslim. Sikap ini membuat seseorang menerima ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, kita terima apa yang sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya, kita ini dicipta sebagai laki-laki. Kalau kita berserah diri kepada Allah, kita terima posisi kita sebagai laki-laki. Kita tidak berbicara yang tidak benar. Misalnya kepada orang perempuan, kamu mah enak jadi perempuan.
nanti yang perempuan juga akan balik berkata seperti itu. Enakan juga kamu yang laki-laki, nggak hamil, nggak melahirkan, nggak menyusui. Nggak usah ngomong begitu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka berserah diri berarti menerima apa yang sudah ditetapkan, menerima juga apa yang sudah ditentukan. Setiap orang ada ajalnya, setiap makhluk ada ajalnya. Pada waktunya berakhir sudah dia kehidupannya. Itu ditentukan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syariatnya, sudah ditentukan. Terima saja, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 131 itu disebutkan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Tunduk patuh kepada semesta alam, kepada Tuhan semesta alam. Sikap seperti ini tidak hanya dimiliki sendiri, tapi ditanamkan juga kepada anak keturunannya. Makanya dia nasihati anaknya supaya memiliki sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau sudah berserah diri pada Allah, orangnya disebut muslim. Maka disebutkan pada ayat 132 dari surat Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya aku telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh taat berserah diri kepada Allah. Mati itu kan suatu kepastian. Bahkan diilustrasikan mati itu seperti pintu. Al-mautu babun. Mati itu seperti pintu. Kullun nas, semua manusia dakhiluha, akan memasukinya. Semua orang akan memasuki pintu itu. Itu pasti. Kematian itu sesuatu yang pasti. Cepat atau lambat kita pun akan mencapai kematian. Karenanya nggak penting kapan enaknya mati, nggak penting di mana enaknya mati. Yang penting adalah dalam keadaan bagaimana seharusnya kita mati. Nah, dalam keadaan bagaimana itulah ditegaskan di sini sebagai nasihat dari Nabi Ibrahim, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh taat kepada Allah. Maka kalau kita ingin mati dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah, masalah-masalah dalam hidup ini harus kita selesaikan. Satu demi satu masalah kita selesaikan. Sehingga beban-beban perasaan itu berkurang. Punya utang, selesaikan. Punya janji, penuhi. Itu nanti kalau kita sudah laksanakan itu akan terasa beban hidup kita menjadi lebih ringan. Tunduk patuh taat kepada Allah. Yang keempat, sikapnya menyatu dengan Islam. Nabi Ibrahim menunjukkan sikapnya yang menyatu dengan ajaran Islam. Karenanya ia tidak mau kompromi dengan segala bentuk kemusyrikan. Bapaknya melakukan kemusyrikan, masyarakatnya melakukan kemusyrikan, nggak ada kompromi, dia tidak mau ikut-ikutan. Nggak ada dalih toleransi yang seolah-olah pantas boleh orang mencampur-campurkan agama. Tidak. Sekarang
orang suka mencampur-campurkan agama. Misalnya ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sebagai seorang muslim segitu. Tapi masih ditambah lagi. Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gak usah ditambah-tambah. Seorang muslim tuh kalau ngucap salam ya sudah segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ditambah-tambah lagi. Lalu sebagai bentuk tidak kompromi ya dalam melaksanakan kehidupan, itu juga ada prinsip. Ibadah misalnya sangat prinsip, sehingga dia tidak campur-campur ibadah itu. Ibadah dalam Islam ya sholat misalnya, dia tidak akan mencampur sholatnya dengan ibadah-ibadah lain yang kadang-kadang ada orang mencampurnya. Yang agak menyolok, misalnya mencolok itu kalau Idul Fitri ya Idul Fitri Lebaran, tapi kemudian Desember ikut Natalan. Maka Nabi Ibrahim menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada suri teladan pada diri Ibrahim, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Yang bersama dengan dia adalah istrinya, anaknya, dan para pengikutnya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Begitu. Sehingga ini namanya sikapnya menyatu dengan Islam. Dia tidak kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada poin-poin berikutnya yang cukup banyak poin-poin tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah kita sambung lagi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.